Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Oke, nah hari ini kita ketemu lagi untuk perkuliahan di minggu 9 ya. Untuk minggu lalu itu minggu ke-8. Kalau biasanya minggu ke-8 kan digunakan untuk ujian tengah semester ya. Nah, tapi khusus untuk mata kuliah TPB, jadi yang Mafiki dan PKS juga, itu jadwal UTS-nya di hari Sabtu ya. Nah, kebetulan untuk PKS itu dapat jadwalnya hari Sabtu tanggal 10 April ya. Jadi hari Sabtu ini ya untuk jadwal UTS-nya. Nah, jadi pada hari ini kita lanjut dulu materi di pertemuan ke-9 ya, minggu ke-9. Tapi nanti untuk UTS-nya, materinya itu sampai minggu ke-7 ya. Jadi yang terakhir itu tentang percabangan. Nah, jadi sampai situ untuk materi UTS-nya. Nah, yang hari ini kita akan lanjut lagi materi setelah percabangan, yaitu ada konsep perulangan. Ya. Nah, untuk materinya saya sudah share di Drive ya. Silakan di-download di sana. Mungkin saran saya kalian pelajarinya dari ini nih, ada file PDF, judulnya materi tambahan perulangan for. Nah, di situ contohnya lebih bertahap ya. Nah, contohnya di situ dijelaskan secara detail. Nah, jadi mungkin saran saya kalian pelajari dari materi tambahan ini. Dan ini yang nanti akan saya presentasikan di perkuliahan hari ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang perulangan for. Nah, jadi perulangan yang jenisnya for. Karena nanti akan ada perulangan yang jenisnya while ya. While, terus ada do while. Nah, untuk yang hari ini kalian belajar for dulu. Oke, nah kalau kita harus tahu dulu sebenarnya konsep dasar perulangan ini seperti apa. Kenapa perlu dilakukan perulangan? Dan perulangan itu seperti apa maksudnya definisinya? Nah, jadi di dalam pemrograman memungkinkan kita membuat program yang melaksanakan suatu aksi atau perintah ya, itu dilakukan secara dia memiliki pola gitu ya, pola tertentu. Nah, pola ini dia memiliki kesamaan. Nah, jadi suatu aksi yang dilakukan dalam jumlah banyak dan memiliki pola. Jadi aksinya itu serupa atau nanti ada polanya. Nah, itu kalau misalkan kita menuliskan kode programnya secara dijabarkan semuanya, itu nanti akan tidak efisien. Nah, sehingga karena kita sudah mengetahui polanya, kita cukup melakukan perulangan pada pola yang tadi gitu ya. Dan tentunya sebenarnya setiap yang diulang itu tidak selalu aksi yang sama gitu ya. Mungkin dia dipengaruhi oleh suatu kunci gitu ya. Entah itu kuncinya indeks atau kuncinya kondisi tertentu gitu ya. Sehingga nanti dia dipanggilnya berulang kali. Nah, akibatnya kalian menulis kode programnya nggak perlu panjang. Ya, jadi hanya dikasih perintah seperti ini, dilakukan sampai beberapa kali, dengan ada kondisi, ada indeks yang berubah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini akan membuat penulisan kodenya lebih efisien. Nah, yang pertama ini akan dipelajari perulangan for. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, for itu kan artinya apa? Untuk ya. Nah, berarti perulangannya ini untuk berapa kali gitu ya, untuk berapa kali perulangan. Dari berapa sampai berapa. Nah, itu ciri-cirinya perulangan for. Nah, di dalam perulangan for ini ada suatu bagian secara umumnya gitu ya. Jadi bagiannya atau elemen dari perulangan for ini ada dua bagian. Yang pertama adalah kondisi perulangan, yang kedua adalah badan perulangan. Nah, kalau kondisi perulangan ini adalah kondisi yang membuat aksinya itu akan diulangi terus. Nah, jadi sampai kondisinya seperti apa. Nah, ketika kondisinya masih dipenuhi, berarti aksinya akan dilakukan berulang kali terus gitu ya.
Nah, tapi ketika nanti kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, nah nanti akan berhenti perulangannya. Jadi cukup sampai situ. Nah, yang diulang itu apa? Yang diulang itu kan adalah aksi gitu ya. Rangkaian aksi atau perintah programnya gitu. Nah, di situ dalam hal ini disebutnya badan perulangan. Nah, jadi badan perulangan itu sekumpulan aksi yang ingin dijalankan secara berulang kali, asalkan kondisi perulangannya masih terpenuhi. Nah, jadi perulangan for ya di sini ada dua bagian secara umumnya ya, kondisi perulangan sama badan perulangan. Nah, lalu bagaimana kita menuliskannya ya? Di sini kondisi perulangan untuk for itu terdiri dari 3 bagian. Nah, jadi ini tadi kan ada 2 ya, kondisi perulangan dan badan perulangan. Nah, sekarang kita coba ke kondisi perulangannya dulu. Nah, kondisi perulangan ini ada 3 bagian juga di dalamnya. Yang pertama adalah indeks mulai, terus yang kedua adalah batas indeks, terus yang ketiga itu iterasinya. Jadi iterasinya itu ingin naik apa turun gitu. Nah, penulisan kondisi perulangan itu seperti ini. Jadi dengan kurung biasa ya, kurung biasa seperti ini, terus indeksnya nanti dimulai dari berapa, terus pemisahnya di sini dia pakai titik koma ya, titik koma. Nah, terus ini batas indeksnya. Jadi batas indeksnya ini sampai batas nilai berapa gitu. Entah itu bisa kurang dari sekian atau lebih dari sekian gitu. Nah, terus ini dipisahkan lagi dengan titik koma, terus ini iterasi. Iterasi ini nanti dia yang membuat si indeksnya ini berjalan. Nah, berjalannya ini bisa naik, bisa turun. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kondisi perulangan. Kalau kita lihat indeks mulainya itu dituliskan di sini. Di sini kita deklarasikan integer i. Artinya jika misalkan i ini memang belum dideklarasikan di atas gitu ya, di apa, bagian atas programnya gitu. Nah, ini kita tuliskan deklarasinya bisa di sini juga gitu ya. Jadi integer i sama dengan 0. Artinya indeks untuk memulai perulangannya itu dimulai dari 0. Nah, jadi dituliskan integer i sama dengan 0. Terus titik koma. Nah, di sini yang menjadi batas indeksnya adalah i kurang dari sama dengan n. Nah, n-nya ini bisa nanti diinputkan oleh si pengguna di proses sebelumnya di atas gitu ya. Atau bisa juga n-nya ini langsung kita tuliskan di sini berapa. Misalkan i kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti nanti ini akan menjadi batasnya, batas perulangannya ketika i-nya itu kurang dari sama dengan 10, itu masih dilakukan perulangan. Nah, asalkan batasnya itu tadi masih ini ya, masih terpenuhi gitu. Tapi nanti ketika i-nya sudah melewati 10, nah itu dia akan stop. Jadi tidak melakukan perulangan lagi. Nah, jadi ini batas indeksnya. Dan di sini tidak harus kurang dari sama dengan ya. Bisa jadi kurang dari saja, atau lebih dari, atau lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, itu untuk batas indeksnya. Nah, kemudian ini iterasinya yang ketiga ini. Iterasinya ini adalah bagaimana si indeksnya ini berjalan. Nah, tadi kan dimulainya dari 0. Kalau misalkan kita ingin berjalannya itu naik, di sini kita tuliskan i++. Nah, i++ ini artinya pada ini setelah dia menjalankan aksi untuk pertama kalinya, indeksnya itu akan bertambah 1 gitu. Jadi bertambah 1. Jadi yang awalnya tadi indeksnya 0, nah nanti setelah dia 1 kali melakukan menjalankan aksinya, nanti i-nya bertambah 1. I-nya bertambah 1 menjadi 1 gitu ya. Kan tadinya 0 gitu. Nah, terus setelah itu sebenarnya ini dicek lagi apakah i yang sekarang itu masih memenuhi syaratnya. Misalkan tadi n-nya 10 ya, berarti i-nya kan tadi sudah bertambah 1 menjadi 1, dan ternyata kan itu masih kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi masih memenuhi kondisi perulangan. Nah, berarti dia masih menjalankan aksinya. Nah, aksinya nanti apa itu yang ada di badan perulangannya. Nah, kemudian setelah menjalankan aksinya, i-nya bertambah lagi. Nah, jadi ditambah 1 jadi 2 gitu ya, dan itu seterusnya. Dilakukan terus-menerus sampai
dia sudah tidak memenuhi kondisi perulangannya lagi. Nah, artinya batas indeksnya ini sudah sampai batas maksimalnya gitu ya, atau sudah, kalau tadi n-nya 10 berarti sudah melebihi 10 gitu. Nah, nanti akan berhenti gitu kalau misalkan ini kita batasi sekian. Nah, ini iterasinya. Kalau misalkan kalian ingin iterasinya itu menurun, berarti kalau menurun itu nanti kita tuliskannya i min min gitu ya. Jadi i min min itu jika iterasinya menurun. Artinya indeksnya ini kalau misalkan pertama kalinya 0, nanti dia akan turun menjadi min 1, terus nanti min 2, min 3, seterusnya. Nah, dia berhentinya sampai kapan itu tergantung ini sebenarnya, batas indeksnya. Nah, tapi kalau misalkan di sini i-nya kalian buat i min min, sementara yang menjadi batas indeksnya i kurang dari sama dengan sesuatu, nah nanti perulangannya jadi tidak akan berhenti karena batas indeksnya ini tidak akan tercapai gitu ya. Ya karena di sini batas indeksnya i kurang dari sesuatu. Sementara di sini i-nya itu selalu berjalan turun terus gitu ya. Jadi tidak ada batas bawahnya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kalian menggunakan iterasi yang turun, nah yang menjadi batas indeksnya itu bukan kurang dari, tapi lebih dari. Nah, jadi kalau misalkan i-nya sudah lebih dari batas nilai n tertentu gitu ya. Nah, itu nanti yang akan membuat perulangannya ini berhenti gitu ya. Jadi tidak dilakukan perulangan sampai tak hingga kali gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya penjelasannya. Variabel i itu indeks yang dideklarasikan sebagai variabel bilangan bulat yang diberikan nilai awal yaitu 0. Nah, di sini karena kita tulisnya integer i sama dengan 0. Sebenarnya tidak harus 0 juga ya. Bisa saja nanti kalian mulainya dari integer i sama dengan 1 atau 2 gitu ya. Atau minus 1 bisa juga. Nah, itu tergantung kebutuhan di programnya nanti seperti apa. Oke, nah, kemudian di sini tadi batas indeks ya, perulangan akan berlanjut terus asalkan nilai i-nya itu kurang dari sama dengan n, masih terpenuhi gitu ya. Nah, tapi kalau sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan berhenti. Oke, kemudian di sini i++ itu iterasi tadi, pernyataan dalam penulisan singkat ya, untuk ekspresi ini. I sama dengan i plus 1. Jadi penambahan nilai i-nya gitu. Nilai yang sekarang, nilai yang sekarang adalah nilai yang sebelumnya ditambah 1. Nah, itu untuk contoh yang ini. Nah, ini yang tadi bentuk iterasi lainnya i min min, itu berarti dia berkurang 1 terus. Nah, contohnya seperti ini ya. Nih, jelaskan maksud dari kondisi perulangan berikut. Nah, ada integer, num. Nah, berarti num ini jadi variabelnya, variabel untuk indeksnya. Jadi sebenarnya tidak harus selalu menggunakan i ya. Bisa aja kalian menggunakan variabel yang lain. Bisa num, bisa variabel j, atau ya yang jelas itu sesuai aturan mendefinisikan variabel gitu ya, memberi nama variabel. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari, kalau memberi nama variabel itu ada beberapa ketentuannya ya. Bisa dari ini karakter apa nih, huruf ya, huruf besar, huruf kecil, bisa pakai angka, tapi angkanya itu jangan di awal katanya gitu ya. Nah, itu ada beberapa ketentuan untuk memberi nama variabel. Nah, kalau di sini variabelnya namanya num yang dideklarasikan dan dimulai dengan nilai 2 gitu ya. Jadi mulainya dari 2. Terus ini kondisi perulangan yang jadi batas batas apa namanya tadi? Batas indeks ya. Jadi num lebih besar sama dengan x min 1. Nah, misalkan di sini x-nya itu sudah diinputkan oleh pengguna gitu ya, x-nya berapa. Atau bisa juga di sini langsung diberikan nilai. Jadi num-nya itu lebih besar sama dengan nilai berapa. Nah, jadi ini batasnya. Nah, di sini iterasinya menurun ya. Nah, jadi kalau misalkan num-nya ini mulainya tadi 2, setelah di min-min seperti ini nanti turun jadi 1.
terus nanti turun lagi jadi 0. Nah, dia akan melakukan ini, menjalankan aksi yang diulangnya, itu asalkan syarat ininya ya, batas ini, indeksnya ini masih terpenuhi. Oke, nah itu tadi terkait kondisi perulangan. Nah, sekarang kita coba ke badan perulangan. Nah, jadi badan perulangan itu kan bagian kedua ya dari struktur yang ada di perulangan for. Nah, yang badan perulangan ini itu adalah suatu aksi yang dilakukan berulang kali, asalkan kondisi perulangannya masih terpenuhi. Nah, aksi di sini juga tidak hanya satu perintah saja gitu ya. Kalau di sini contohnya, misalkan perintahnya meminta menginputkan nilai i gitu ya, atau nilai variabel tertentu. Nah, ini bisa jadi badan perulangan. Terus yang ini juga bisa jadi badan perulangan, yaitu menampilkan simbol bintang dan menampilkan nilai dari variabel x ke layar gitu ya. Ini jadi satu badan perulangan. Atau bisa juga badan perulangan itu isinya ada ini dan ini gitu. Jadi di satu badan perulangan itu ada lebih dari satu perintah gitu ya. Jadi kompleks nanti isinya, ada banyak. Itu bisa juga. Yang intinya badan perulangan itu adalah yang akan dijalankan berulang kali di dalam perulangan tersebut gitu ya, asalkan kondisinya masih terpenuhi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Karena perulangan for, jadi kalian perlu menuliskan kata for dulu di sini ya. Jadi for, terus buka kurung. Nah, di sini adalah indeks mulainya. Nah, kalau misalkan variabelnya tadi belum dideklarasikan, kalian buat aja di sini. Misalkan integer i sama dengan 0 gitu. Terus batas indeksnya, i-nya mau kurang dari berapa atau lebih dari berapa. Terus di sini adalah iterasinya yang menunjukkan apakah i-nya itu mau berjalan turun atau naik. Kalau naik berarti dituliskannya i++, kalau turun berarti i min gitu ya. Nah, ini adalah kondisi perulangan. Nah, yang badan perulangan itu yang di sini ya. Jadi tadi kan di sini buka kurung, terus ditutup kurung biasa, terus di sini kalian buka kurung kurawal. Nah, lalu tuliskan badan perulangannya di sini. Jadi di sini ini adalah perintah apa saja yang mau dilakukan berulang kali. Bisa saja menampilkan sesuatu ke layar ataupun memproses sesuatu gitu ya. Jadi ada assignment suatu variabel. Terus bisa juga meminta pengguna untuk menginputkan sesuatu. Nah, ini di sini juga. Atau gabungan dari semua tadi gitu. Jadi bisa ada banyak di sini. Nah, setelah sudah selesai dituliskan, nanti kalian tutup kurung kurawal di sini. Nah, jadi nanti proses perulangannya yaitu dikerjakan dari sini ya. Dari struktur ini gitu. Nah, seperti itu ya. Secara umum jadi kalau bentuk struktur dari perulangan for itu seperti ini. Nah, kita nanti akan coba untuk program sederhana ya, perulangan for. Contohnya yang ini. Jadi kalian diminta membuat satu program yang menampilkan simbol bintang ya, yang di print gitu ya, yang dicetak ke layar berulang kali sebanyak 5 gitu ya, sebanyak 5 bintang. Jadi inginnya tampilannya itu seperti ini. Jadi ada bintang, 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 itu ada 5. Tapi kalian dimintanya dengan perulangan for. Kalau misalkan tanpa perulangan for, kalian tinggal buat aja ya. Cout bintangnya ada 5 gitu ya. Diketik. Nah, terus nanti dimunculkan di layar. Itu juga bisa. Itu tanpa perulangan for. Nah, tapi kan tadi ada keuntungan ya kalau misalkan dengan perulangan for. Kalian tidak perlu mengetiknya itu jadi lebih banyak. Ini kalau bintangnya hanya berapa? Hanya 5. Nah, kalau misalnya kalian diminta menampilkan bintang ke layarnya itu sebanyak 1.000 gitu ya. Jadi ada 1.000 bintang gitu ya. Nah, itu kan kalau kalian mau mengetik satu-satu ya tentu akan lama gitu ya. Kalian menekan tombol bintang itu nyampe 1.000 kali gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya kalau di copy. Cuman itu masih tidak efisien juga. Nah, jadi dengan adanya perulangan for, kalian bisa cukup
membuat suatu kode program untuk menampilkan satu bintang saja, tapi nanti itu dilakukan berulang sampai 1000 kali gitu. Nah, itu bisa jadi lebih mudah gitu ya, lebih efisien. Nah, caranya mungkin untuk yang ini yang 5 bintang dulu. Nah, jadi penulisannya itu seperti ini di sebelah kiri. Seperti biasa kalian perlu menuliskan ini, include IOStream, name std, integer main, terus ini ada kurung kurawal, tutup kurung kurawal di sini. Nah, yang menjadi struktur dari perulangan for itu yang di sini, yang di dalam sini. Nah, coba kalian lihat. Di sini kan ada for, dan di sini ada buka kurung biasa, dan ini adalah kondisi perulangannya nih. Ada 3 bagian tadi ya. Ada apa tadi ini? Indeksnya dimulai dari berapa, deklarasikannya juga ya, berarti integer i sama dengan 0. Jadi mulai dari 0, terus ini batasannya. Batasannya kita buat i kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi kalau misalkan nanti i-nya sudah lebih dari 4, misalkan sudah 5 gitu ya, itu sudah tidak dijalankan lagi nanti ininya, badan perulangannya. Oke, dan di sini yang kita pilih adalah iterasi yang menaik, ya, jadi i-nya bertambah. Soalnya kalau misalkan i-nya turun, 0 ini jadi tidak akan bisa mencapai batas perulangannya, batas indeksnya sini. Jadi kita pilihnya iterasi yang menaik ya, jadi i++. Oke, nah terus di sini buka kurung kurawal. Nah, yang jadi badan perulangannya itu adalah yang ini ya. Nah, berarti kita cukup memberikan suatu perintah untuk menampilkan satu simbol bintang gitu ke layar ya, seperti ini. Terus ini tutup kurung kurawal. Nah, jadi cukup satu saja nih yang dicetak ke layar, tapi dilakukan berulang kali, asalkan ini kondisinya masih terpenuhi. Nah, coba misalkan awalnya kan kita punya i-nya 0. Terus akan dicek apakah 0 kurang dari sama dengan 4. Ternyata masih benar gitu ya. Artinya ini dicetak satu kali. Jadi ini dicetak gitu ya. Setelah itu i-nya bertambah karena i++ bertambah menjadi 1, kemudian dia masuk ke sini lagi. Masuk ke sini dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 4. Ternyata masih benar ya. Masih benar artinya ini dicetak lagi. Nah, jadi akhirnya kita punya 2 bintang. Nah, terus i-nya bertambah lagi jadi 2. Nah, 2 terus dicek lagi. 2 benar nggak? Masih kurang dari sama dengan 4. Ternyata masih benar ya. Kalau masih benar, berarti ini dicetak satu kali lagi. Jadi ada 3 itu. Terus i-nya bertambah. Sehingga menjadi 3 ya sekarang ya. Karena sebelumnya kan 2 itu. Ditambah 1 jadi 3. Oke, setelah ditambah, dicek lagi di sini. 3 itu masih ini nggak? Masih kurang dari sama dengan 4 nggak? Masih benar ya. Nah, berarti ini dicetak lagi. Sehingga kita punya 4 bintang sekarang. Nah, kemudian jangan lupa i-nya ditambah. Jadi sekarang nilai i-nya adalah 4. Nah, nilai i-nya 4, dicek lagi di sini. Apakah 4 itu kurang dari sama dengan 4? Nah, karena di sini kurang dari sama dengan, berarti masih benar juga ya. 4 itu kurang dari sama dengan 4. Artinya ini masih bisa dijalankan. Nah, akhirnya kita sekarang punya 5 bintang yang tercetak di layar gitu. Nah, terus jangan lupa i-nya ini masih berjalan gitu. Jadi masih berjalan i++ sekarang menjadi i-nya nilainya 5. Nah, jadi kita punya nilai i-nya 5, dicek lagi di sini. Apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4? Nah, ternyata salah ya. Sudah tidak terpenuhi. Artinya kalau sudah tidak terpenuhi, dia sudah stop. Dia tidak menjalankan badan perulangan ini lagi. Nah, akhirnya cukup sampai situ saja yang dijalankan. Sehingga kita mendapatkan 5 bintang yang tercetak ke layar. Seperti itu. Nah, gitu ya. Pertanyaannya kenapa di sini bintangnya ada 5 bukan 4 gitu ya? Nah, karena di sini tadi i-nya kita mulai dari 0. Nah, i-nya mulai dari 0. Terus jadi kalau mulai dari 0 itu kira-kira i yang terpenuhi di sini ada berapa? Ya tentunya ada 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kan ada 5 i yang masih memenuhi ini. Gitu ya. Nah, kita coba di sini di programnya. Nah, ini tadi saya sudah
buat di sini. Ya. Sebentar. Nah, ini terlihat ya bintangnya ada 5 di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kalian buat batas ini adalah 100 gitu. Banyak ya. Atau 1000. Nanti akan bisa tercetak banyak. Nah, jadi seperti ini. Ini ada 1000 segini ya. Hmm, Oke, nanti silakan aja kalau mau dihitung ya. Ada 1000 atau tidak ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nggak perlu menuliskan ini sampai 1000 kali ya. Jadi dengan perulangan itu cukup satu saja, tapi dilakukan berulang kali sampai 1000. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ini kita coba modifikasi dari yang kita buat tadi ya programnya. Ini kalau mau dibuat bintangnya itu bersusun ke bawah. Kalau tadi kan ke samping. Ya, kalau yang ke bawah kita cukup tambahkan enter ya di sini ya, yaitu dengan tulisan end line ya seperti ini ya. Nah, jadi kita buat aja di sini setelah menampilkan satu bintang itu kita mau tampilkan enter ya, enter ke bawah. Kita coba 10 aja mungkin ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita jalankan, ya sama saja dia akan melakukan perulangan sampai berapa itu. Kalau kita tuliskan di sini batasnya I kurang dari sama dengan 10, artinya akan ada 11 bintang ya. Nah, karena kan mulai dari 0 tadi. Ini bintangnya ada 11 dan dia di enter ke bawah gitu ya. Karena kita berikan end line tadi. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau berikan spasi, bisa juga kan spasi. Nih. Setelah bintang, terus spasi. Jadi nanti dia ke samping tapi ada jaraknya gitu ya, ada spasinya. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau mau yang dengan tab juga bisa ya. Jadi kalau tab itu backslash T ya. Coba di sini. T atau apa ya? Saya lupa. Tab itu kalau backslash N kan enter ya. Oh, ini sorry, salah ini ya. Oke. Nah, ya, jadi kalau backslash T itu tab ya, jadi jaraknya jadi lebih jauh ini. Tapi nanti jadi lebih teratur gitu ya. Kalau di bawahnya di tab juga nanti dia akan sejajar. Oke. Tapi itu untuk contoh yang disusun ke bawah. Nah, selanjutnya ada lagi bentuk modifikasinya. Jadi yang menjadi batas indeksnya tadi, kalau yang di contoh kita tadi kan, ini langsung sudah kita tuliskan ya di dalam programnya. Nilainya yaitu 10. Nah, bisa saja nanti bisa sesuai dengan yang kita inputkan ke program. Nah, berarti kita perlu menambahkan satu variabel n misalkan, yang nanti kita inputkan oleh si ini penggunanya gitu. Misalkan di sini kita deklarasikan dulu integer n. Lalu kita minta penggunanya memasukkan variabel n itu nilainya berapa. Nah, nanti si ini programnya akan melakukan perulangan sampai batas n-nya tadi. Nih, sampai batas n-nya. Tapi di sini kita mulai dari 0 ya. Jadi nanti kalau mulai dari 0 dan batas ininya n, kurang dari sama dengan n ya, berarti nanti bintangnya akan ada sebanyak n plus 1. Tapi kalau misalkan kalian ingin bintangnya sebanyak n juga, ini kalian buat aja indeks i-nya mulai dari 1. Ini. Atau bisa juga mulainya dari 0, tapi di sini kurang dari saja ya, tidak ada kurang dari sama dengan. Nah, jadi nanti banyaknya bintangnya akan sebanyak n gitu. Oke, mungkin pakai ini saja, yang indeks i-nya mulai dari 1, kurang dari sama dengan. Oke, coba jalankan.
Nah, jadi di sini program ini sedang meminta kita untuk menginputkan nilai n-nya. Misalkan saya minta ini nilai n-nya adalah 30 misalkan. Saya enter, nah maka bintangnya akan muncul sebanyak 30 ini ya. Karena kita mulai dari 1 dan sampai di N. Nah, jadi ada 30 bintang. Oke, seperti itu. Dan ini banyaknya nanti ya bergantung dengan yang kita inputkan tadi. Misalkan coba lagi 200 misalkan ya. Nah, jadi ada segini bintangnya. Seperti itu ya. Itu untuk yang contoh ini. Nah, terus ada modifikasi lagi. Oke. Kalau tadi kan hanya menampilkan bintang gitu ya. Bintangnya diulang sampai berapa kali gitu. Nah, sekarang yang mau ditampilkan itu adalah barisan bilangan gitu. Barisan bilangan dari 0 sampai ya batas n-nya tadi berapa. Terus dia diberikan enter ke bawah. Nah, jadi tampilannya seperti yang di sini. Nah, bedanya dengan yang tadi apa berarti? Di bagian cout-nya ya. Kalau tadi kan cout-nya itu bintang, kalau sekarang cout-nya itu bergantung dengan indeksnya. Karena di sini pada saat indeksnya 0, itu yang ditampilkan adalah bilangan 0. Ya berarti tinggal cout kan i-nya saja gitu ya. Dan ini diberikan enter. Kita coba di sini kita langsung cout kan nilai dari variabel i-nya ya. Dan maunya tadi dari 0 ya. Oke, di sini 0, di sini kurang dari sama dengan n. Dan diminta ada enter ya, berarti n line. Coba jalankan. Nah, jadi ini dia sedang meminta nilai n-nya berapa. Misalkan tadi berapa ya? 10 ya, coba ya. 10. Nah, maka akan muncul seperti ini. 0, 1, 2, 3, sampai 10 yang dituliskan dipisahkan dengan enter ya. Nah, jadi pertama pada saat i-nya 0, dia masih memenuhi bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 10, karena n-nya tadi 10 ya. Terus akhirnya dijalankan aksi cout i, yaitu cout nilai 0 tadi gitu ya. Jadi 0 ditampilkan ke layar. Terus i-nya bertambah 1 jadi 1. Terus apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Masih benar. Terus ditampilkan i-nya 1. Oke, dan dia dipisahkannya dengan enter ya, seterusnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita menuliskan barisan bilangan cacah ya berarti ya dari 0, 1, 2 sampai batas nilai n-nya berapa. Nah, kalau misalkan kalian tidak melakukan perulangan, ya kalian mungkin cout-nya ya ini ya satu-satu gitu ya. Cout 0, cout 1 gitu, cout 2 ya seterusnya sampai cout 10. Nah, itu kan tidak efisien ya. Apalagi kalau yang dimintain nanti sampai ratusan gitu. Akan sangat banyak ya kode program yang dituliskannya berapa baris. Nah, jadi kalau dengan perulangan cukup satu aja sebenarnya. Dengan di badan perulangan sini bahwa dia akan menampilkan ke layar nilai dari variabel i-nya. Nah, nilai variabel i-nya nanti yang akan selalu bertambah karena adanya iterasi ini tadi ya. Iterasi ini. Oke, kemudian ini dimulai dari 0 tadi ya, dimulai dari 0. Asalkan kondisi ininya, batas indeksnya ini masih terpenuhi, dia akan selalu menjalankan ini ya, berulang kali. Tuh, seperti itu. Oh, kita jadi yang yang min-min nanti akan kita coba juga. Oke. Terus selanjutnya apalagi nih? Nah, misalkan kita mau menampilkan informasi seperti ini. Jadi informasi seperti ini apa nih? Kalau tadi kan yang ditampilkan hanya bilangan itu ya, 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Sekarang kita mau menampilkan ada tulisannya, data ke 0, data ke 1, data ke 2 gitu ya. Nah, jadi ada satu katanya ya, ada kata terus yang diikuti dengan indeksnya gitu. Nah, ini gimana? Berarti tinggal dimodifikasi aja ya. Di sini kita tinggal tampilkan tulisan. Berarti misalkan data ke berapa gitu. Misalkan kita mau buat si ini nilai i-nya ini di dalam kurung siku ya. Berarti kalian
buat aja kurung siku seperti ini. Nah, tapi buka kurungnya dulu, terus baru di sini dilanjutkan dengan nilai I-nya berapa, terus kurungnya. Nah, di sini. Ini ya. Jadi nanti ada data ke 0, terus di enter, data ke 1, seterusnya. Coba dijalankan. Misalkan datanya ada 20. Nah, jadi seperti ini ya. Data ke 0, data ke 1, data ke 2, seterusnya. Dan ini nanti akan terpakai, misalkan kita ingin ingin apa? Membuat program yang dia itu mendaftarkan nilai dari data tertentu gitu, misalnya data tentang apa, data tentang percobaan atau data tentang yang lain gitu, atau data nilai gitu ya. Nanti ditampilkan sesuai indeksnya, dia nilai keberapa, nanti nilainya sekian gitu. Nah, ini kita coba menampilkan namanya dulu ya, nama dari datanya, terus dengan indeksnya, seperti ini. Oke ya, ini salah satu contohnya. Selanjutnya ada modifikasi lagi. Nah, jadi modifikasi berikutnya adalah setelah dia menuliskan ke layar ya, data ke berapanya, misalkan data ke 1 gitu ya. Terus si pengguna juga langsung menginputkan ini nilai dari data ke satunya berapa gitu. Nah, jadi kita perlu variabel yang bisa menyimpan nilai ke sekian ini. Nah, nilai ke sekian ini berapa gitu ya. Nah, ini kita butuh variabel X. Ya, kita buat variabel X. Oh, kalau di sini datanya cuma 10 ya, dia nggak sampai N. Tapi kalau misalnya kalian mau sampai N, itu nanti dikasih ini saja, batasan seperti tadi. Oke, nah kalau di sini dia sampai 10. Nah, coba kita jalankan ya. Kita butuh variabel X, ini untuk menyimpan nilai datanya, terus sein-kan X, X-nya nggak perlu di-sein di sini. Nah, ini for, I-nya karena kita mau pakai datanya mulai dari 1, berarti ini I sama dengan 1. Di sini datanya misalkan sampai 10. Kita ada 10 data. Nah, lalu apa yang diulang? Yang diulang adalah tulisan bahwa itu adalah data keberapa, kemudian tadi pakai enter tidak di sini, oh enggak pakai enter, dia pakai sama dengan ya, pakai sama dengan seperti ini, dilanjutkan dengan sein-nya berarti dia meminta pengguna untuk menginputkan nilainya gitu ya, nilai untuk data ini berapa. Nah, di sini cukup dengan satu variabel sebenarnya, karena tidak diproses lebih lanjut, karena nanti kalau yang diproses lebih lanjut kita pakai array, itu nanti di pertemuan ke 15 atau 13 itu ya ada. Nah, karena di sini hanya menampilkan, kita cukup dengan satu variabel dulu, seperti ini. Nah, setelah diseinkan ini, ya udah ini berarti langsung masuk ke data berikutnya berarti. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini akan muncul ya data ke 1 ya. Data ke 1 sama dengan, nah ini program sedang meminta kita untuk menginputkan nilainya. Berarti ini yang dimaksud adalah nilai untuk data ke 1. Misalkan nilainya adalah 9. Setelah kita enter, dia akan muncul data kedua. Nah, berarti di sini sebenarnya yang diinputkan adalah nilai X juga gitu. Jadi si program meminta kita menginputkan nilai X lagi ya. Dalam hal ini dia kalau di tampilannya itu merujuk ke data kedua gitu ya. Nah, kita coba misalkan 7, terus 10, 0, minus 2, seterusnya ya, dia akan berulang terus. Nah, 10, 20 gitu ya. Nah, dia akan stop. Karena memang tadi datanya kita batasi sampai 10 ya. Dari 1 sampai 10 seperti ini. Itu ditampilkan ke layar gitu ya.
Nah, terus gimana kalau misalkan jumlah datanya ini itu juga ditentukan oleh si penggunanya ya. Kalau di sini kan tadi kan langsung diberikan ini ya batasnya sampai 10. Nah, gimana kalau misalkan sampai nilai n tertentu? Nah, berarti ini kamu tambahkan aja. Kalian tambahkan di sini n itu sebagai batasannya berapa. Terus n-nya jangan lupa diminta untuk ini, diinputkan oleh pengguna. Nah, sein n. Terus di sini n-nya dipakai untuk batasannya di sini. Batas indeksnya. Dia sampai n. Jadi tidak sampai 10 lagi gitu. Tapi kalau nanti n-nya 10 ya, sama saja ya. Jadi sampai 10 juga di sini. Oke, jadi seperti ini. Di sini sebentar. Mungkin dikasih keterangan. Nah, itu kan yang ini ya. Ada keterangannya, ada berapa data yang mau diinputkan gitu. Jadi kalian tambahkan tulisan sebelum meminta n ini. Misalkan kalian cout, ada berapa data tanda tanya gitu ya. Oke, nah, terus masukkan nilai n, kemudian ini dijalankan gitu. Nah, coba ini. Kalau dijalankan, nah jadi ada seperti ini ya. Ada berapa data yang mau diinputkan gitu. Misalkan 10 ke 20 ya gitu ya. Nah, dia akan ini data ke satu, misalkan 9, data kedua, seperti itu ya. Ini contoh saja. Nah, sampai data ke 20. Dia akan berhentinya pada saat sudah meminta data ke 20. Nah, seperti itu. Jadi nanti banyaknya datanya itu bergantung dengan nilai n tadi yang diinputkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau sudah cukup jelas? Masih cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita coba permasalahannya itu kita modifikasi lagi seperti ini. Jadi setelah n buah banyaknya data tadi itu dimasukkan, si programnya itu menghitung jumlahnya. Jadi dijumlahkan semua itu nilai-nilai yang diinputkan oleh user tadi. Nah, berarti kita butuh suatu variabel yang akan menyimpan akumulasinya tadi gitu ya. Hasil jumlahnya itu disimpan, nilai penjumlahannya berapa. Nah, misalkan ini variabelnya kita beri nama jumlah. Variabel dengan nama jumlah, ini kita deklarasikan di sini. Jumlah, nah terus di sini jumlahnya dibuat di sini. Kalau misalkan tidak diberikan nilai awalnya berapa, ini variabel jumlah ini akan defaultnya memiliki nilai 0 gitu. Jadi dia mulai dari 0. Nah, pada saat di sini kan ini si pengguna menginputkan nilai X-nya untuk data pertama gitu ya. Terus kita coba memasukkan nilai X tadi ke dalam variabel jumlah gitu, dimasukkan ke sana, dijumlahkan. Jadi variabel jumlah yang sekarang adalah variabel jumlah yang sebelumnya ditambah dengan variabel X yang baru saja dimasukkan. Nah, itu jadi seperti ini aturannya. Oke, nah jadi seperti ini. Dan ini dituliskannya di dalam badan perulangan. Karena kan ini yang akan kita lakukan berulang kali. Jadi pada saat menerima nilai X yang data pertama, itu dimasukkan ke variabel jumlah. Dijumlahkan gitu ya. Terus pada saat data kedua, kan si pengguna menginputkan nilai X yang kedua gitu ya. Nah, itu dimasukkan lagi ke variabel jumlahnya. Dan akhirnya pada saat perulangan ini berhenti, ya variabel jumlahnya sudah tidak dijumlahkan lagi. Ya, jadi sudah cukup sampai situ. Nah, jadi akhirnya ya variabel jumlah ini dia merupakan hasil
penjumlahan dari semua nilai X yang tadi pernah diinputkan gitu. Nah, jadi ini dituliskannya di badan perulangan. Nah, kalau misalkan untuk menampilkan ini totalnya berapa gitu ya, yaitu yang hasil jumlahnya, itu kalian buat aja cout, tapi di luar sini, di luar dari di luar dari perulangan ya di sini ya. Nah, ini kita buat cout. Tadi keterangannya apa di sini? Total jumlah semua data. Oke. Total jumlah semua data. Nah, lalu diikuti dengan nilai jumlahnya tadi berapa. Jadi ini variabel ya, variabel jumlah. Variabel jumlah. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Oke, nah ini program sedang meminta kita ada berapa data yang mau dimasukkan gitu. Misalkan 10 ya tadi ya. Oke, terus data pertamanya berapa? Misalkan data pertamanya nilainya 100. Data kedua misalkan 80. Tiga misalkan 0. Empat misalkan minus. Nah, bisa juga ya. Minus 50 gitu. Data kelima misalkan 90. Nah, ini setelah kita enter, oh ini sampai 10 ya? Oh berarti masih 5 lagi. Oke. 5 lagi. Satu lagi misalkan 75. Nah, dan dia akan menjumlahkan semua yang kita inputkan tadi. Dijumlahkan dan hasilnya ditampilkan ke layar. Jadi total jumlah semua datanya adalah 435 gitu ya. Nah, jadi ini hasil jumlahnya. Dan tentunya ini juga akan kelihatan ya manfaat dari perulangan tadi. Jadi menjumlahkan secara bertahap tadi ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, tidak ada suaranya. Cek, halo, suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, ya? Pak. Masuk, Pak. Nah, jadi seperti itu ya yang ini penjumlahannya. Untuk yang selanjutnya, tadi kan menjumlahkan. Nah, sekarang menentukan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari yang kita inputkan tadi. Nah, karena tadi yang kita inputkan adalah variabel yang tipenya integer, berarti kalau di rata-rata bisa saja nilainya jadi pecahan gitu ya. Nah, untuk menampilkan pecahan, padahal tadi yang kita buat itu integer ya, ini kalian bisa menambahkan ini, float di depannya ya. Float seperti ini, atau misalkan dari awal kalian buat X-nya ini float juga bisa sama saja. Tapi kalau misalnya tadi kan integer, nah ini kalian buat floatnya di sini. Oke, jadi tinggal ditambahkan untuk menghitung rata-ratanya. Kita buat saja di sini. Jadi kita butuh satu variabel rata-rata misalkan ya. Rata, sebentar. Oh, di sini nggak perlu pakai variabel, ya udah nggak apa-apa. Kalau pakai variabel juga bisa sebenarnya. Tapi nanti variabelnya jadi ini float ya jadinya. Oke, nah tadi setelah kita menampilkan ini jumlah semua data, kita buat lagi yang berikutnya. Kita enter ya, kita buat di bawahnya gitu. Cout nilai rata-rata. Dengan jadi kita buat apa? Rata-rata itu adalah jumlahnya dibagi dengan banyaknya. Banyaknya itu berapa? Yaitu n tadi ya, per n. Seperti ini. Jadi kalau kalian buat seperti ini, itu nanti nilai rata-ratanya akan bulat ya. Karena tadi jumlahnya ini kan integer. Tipenya ya dibagi dengan ini. Coba nih kalau misalnya kita bagi, kira-kira bulat nggak nih? Misalkan datanya ada 5 ya. Nah, misalkan datanya 10, 20, 3 misalkan ya, supaya bisa pecahan nih. 1,
misalkan. Nah, di sini kelihatan rata-ratanya adalah 40. Padahal kan seharusnya dia pecahan ya. Nah, supaya bisa menampilkan nilai pecahannya, ini kalian buat float di sini ya. Float jumlah dibagi float n. Ini. Terus coba dijalankan. Oke, tadi 10, 30, berapa tadi? Ya, contoh saja seperti ini ya. 10 misalkan. Nah, dia bisa menampilkan nilai pecahannya 42,8 gitu. Pak, Ya, permisi Pak, ya gimana? mengganggu. Di beberapa murid ada yang ini, slide-nya tidak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan. Jadi hanya blank aja Pak. Oh, itu koneksi kalian atau bagaimana ya? Mungkin Udah koneksinya. nge-rejoin tapi tetap aja Pak. Oh, gitu. Tadi sebelumnya dia sempat berhenti. Setelah rejoin dia malah nggak ada slide ya. Ada slide ya? Gitu Pak. Sebentar, nanti saya coba ya. Tapi yang lain ada yang kelihatan nggak? Ada, Pak. Di saya kelihatan, Pak. Oh iya, itu mungkin sepertinya ini, koneksi internetnya itu. Nah, ini sudah kelihatan belum nih? Sudah, Pak. Sudah ya? Itu biasanya karena koneksinya ya. Oke. Oh, tidak baik Pak. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menghitung rata-rata ya. Nah, jadi menggunakan float. Oke. Terus yang selanjutnya ini berkaitan dengan suku barisan bilangan ya. Jadi kan kalian kan pernah belajar ya tentang barisan bilangan, aritmatika atau geometri gitu ya. Nah, jadi ada rumusnya, rumus suku ke n. Kalau di sini variabelnya dia nggak pakai n, pakai i. Jadi rumus suku ke i gitu. Jadi diketahui rumus barisan UI sama dengan i pangkat 2 ditambah 3i min 5 ya, seperti yang ada di sini nih. Ini yang diminta nih. Nah, terus ada berapa suku barisan yang ditampilkan? Itu berarti sama saja yang data tadi itu mau diinputkan berapa. Tapi di sini dia menampilkan gitu ya. Jadi bukan diinputkan oleh penggunanya, suku-sukunya. Pengguna itu cukup menginputkan mau berapa suku yang ditampilkan gitu. Nah, terus si programnya bisa secara berulang gitu ya, menampilkan nilai-nilai suku ke sekiannya. Dari suku pertama, suku kedua, sampai batasannya tadi, sampai U ke berapa. Nah, ini bisa dilakukan dengan perulangan. Nah, ini kita coba. Berarti di sini diketahui rumus suku barisannya ini kita print ke layar ya. Ini bisa secara manual ya sebenarnya, pakai cout ya. Oke, kita coba. Mungkin yang baru saja di sini. Oke, misalkan kita perlu variabel apa saja tadi? Variabel n ya, n dan i. Oke, sebenarnya ini bisa saja tidak dideklarasikan di sini karena di sini sudah ada integer juga ya, berarti kan sudah deklarasi di sini gitu. Jadi sebenarnya cukup n saja nggak masalah di sini. Jadi kita deklarasikan nilai integer variabel integer n, kemudian ditampilkan ke layar. Misalnya diketahui rumus kubarisan. Ketahui rumus barisan UI sama dengan I pangkat 2 tambah 3I min 5.
ini yang ditampilkan ke layar. Oke, mungkin kita enter ya. Nah, terus si programnya meminta pengguna untuk menginputkan batasan indeksnya gitu ya. I-nya mau sampai berapa gitu yang jadi ditampilkan. Nah, berarti tampilkan ke layar lagi. Ada berapa suku barisan yang ditampilkan? Ada berapa suku barisan yang ditampilkan? Tanya gitu ya. Oke, nah terus si ini penggunanya menginputkan variabel n-nya sebagai itu ya batasan suku barisannya mau sampai i berapa gitu. Nah, ini di sini. Nah, setelah itu baru kita lakukan perulangannya. Nah, ini perulangannya berarti tadi ada apa? For, terus ini kondisi perulangan, terus ini adalah badan perulangan yang akan kita isi di sini. Nah, pertama untuk ini apa? Kondisi perulangan. Kondisi perulangan kita mulai i-nya sama dengan 1. Jadi dari suku pertama gitu ya. Sampai dia suku ke n. Nah, berarti sampai kurang dari sama dengan n ya. Terus i-nya bertambah, i++. Nah, kemudian apa yang ditampilkan? Nah, ternyata di sini dimintanya menampilkan tulisan dulu ya. Cout suku ke i gitu. Kalau dia maunya pakai kurung siku. Seperti ini ya. Sini disambung dengan indeksnya, i-nya, sambung lagi dengan tutup kurung sikunya. Ini terus ada sama dengan ya. Ada sama dengan. Oke. Ini mungkin ya. Dilanjutkan dengan nilainya. Nilai suku ke itu kira-kira berapa. Nah, berarti kalian perlu ini melibatkan rumus suku KN-nya. Nah, jadi di sini bisa dilakukan perhitungannya juga. Kalian buat aja. I pangkat 2 kan di sini menggunakan sebentar, kalau di sini pangkat dia pakai kali ya, pakai kali saja di sini. Karena kalau pangkat ini dia harus pakai apa? Power ya atau apa? Di sini mungkin karena pangkat 2 ya lebih mudah tinggal menuliskan I kali I gitu ya. I dikali I ditambah dengan 3 kali I dikurang dengan 5. Nah, ini yang ditampilkan ke layar. Terus di enter ya, end line. Nah, seperti ini. Udah, ini saja. Jadi ini yang dimunculkan ke layar. Coba kita jalankan. Nah, jadi ada tampilan seperti ini. Diketahui rumus barisan UI sama dengan I pangkat 2 plus 3I min 5. Terus ada berapa suku barisan yang ditampilkan. Kita coba menuliskan 20 misalkan. Kita enter. Kan muncul seperti ini. Suku ke-1 sama dengan min 1. Terus di bawahnya suku kedua sama dengan 5. Terus suku ketiga sama dengan 13. Terusnya sampai suku ke-20 sama dengan sekian gitu ya. Nah, jadi kan kita selain bisa menggunakan perulangan untuk menampilkan nama datanya dan menampilkan datanya ini sekaligus juga memprosesnya gitu ya. Menghitung suku ke n-nya berapa terus ditampilkan ke layar gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk contoh yang suku barisan ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Nah, mungkin kalau misalkan kalian mau menginputkan apa nih koefisien ya, koefisiennya ini mau diinputkan oleh pengguna juga ya bisa saja. Tinggal kalian tambahkan, misalkan secara umum di sini A dikali I pangkat 2 terus ditambah I tambah C berarti ya. Jadi secara umum kan suku ke N-nya seperti itu. Ini barisan yang kedua. Barisannya A I pangkat 2 ditambah BI plus C.
Nah, berarti kalian bisa aja mendefinisikan variabel A, B, sama C. Masukkan ini ya, masukkan A, masukkan B, masukkan C-nya juga. Misalkan di sini nih. Berarti ada tulisan cout, masukkan nilai nilai A gitu aja ya. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Terus dilanjutkan dengan Cin. Ya, Cin dulu ya, Cin A. Sini tekan B gitu ya. Baru yang B, itu baru yang C. Nah, jadi koefisiennya dimasukkan dulu sama penggunanya. Terus baru di sini ada berapa suku barisan yang ditampilkan. Nah, itu kan N ya berarti ya. Terus yang di sini C-nya berarti A dikali I artinya ini di pangkat 2 ditambah dengan B dikali I terus tambah C. C-nya itu konstan berarti ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi secara umum barisannya kan bentuknya seperti ini ya. AI kuadrat plus BI plus C. Terus kita diminta memasukkan koefisien dan konstantanya. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya minus 4, B-nya misalkan 10. Ada berapa suku barisan yang ditampilkan? Misalkan kita mau menampilkan 20 suku. Nah, jadi munculnya nanti seperti ini. Gitu. Ya, dan di sini rumusnya bisa bervariasi. Bisa aja kalian menggunakan rumus barisan yang lain atau barisan geometri bisa juga. Ya, itu yang seperti itu. Nah, ini salah satu penerapan ini apa namanya perulangan ya. Oke. Nah, ini ada lagi selanjutnya ini contoh yang menampilkan barisan bilangan mulai dari N terus turun ke bawah gitu ya sampai batas nilai K. Ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi, tapi di sini bedanya iterasinya ini dia menurun, jadi I min min gitu ya. Sama saja ya, di sini dia mulai dari N-nya 100, terus dia nilai K itu turun, nilai K itu jadi batas minim, batas apa nih? Masukkan nilai K, sampai batas ini ya, turunnya itu sampai batas berapa gitu. Terus ditampilkan ke layar ya. Bisa ya seperti ini ya. Hanya bedanya kalau misalkan dia I min min, biasanya yang jadi batas indeksnya ini dia kurang lebih dari sama dengan. Karena kalau misalkan ini kurang dari, nanti tidak akan berhenti gitu. Oke, atau kita coba deh. Kita coba di sini aja. Oke. Integer N, K dimasukkan ya. Nilai N, masukkan nilai K ya. Nilai N ini adalah nilai tertingginya gitu ya. Terus mau dibuat turun sampai K. Berarti kalian buat for I, berarti kalian deklarasikan variabel I di sini yang dimulai dari N. Karena kita mau mulai dari N terus turun sampai dia batasnya sampai K gitu ya. Jadi mulai dari I-nya N terus sampai I-nya itu
lebih besar sama dengan K, nah, itu akan dilakukan iterasi yang menurun. Nah, apa yang diulangi? Ya, yang diulangi adalah menampilkan nilai I-nya gitu ya, menampilkan nilai I-nya. Jadi cout I saja. Nah, jadinya seperti ini. Jadi misalkan N-nya 100, K-nya misalkan 75. Ini kalau kita enter, dia akan memunculkan nilai I-nya itu dari 100 terus mundur satu-satu gitu ya. 100, 99, 98 sampai 75. Karena ketika I-nya itu melewati atau lebih kecil gitu ya dari 75, itu kan dia sudah melewati batas perulangan. Jadi tidak diulang lagi. Nah, jadi seperti ini ya. 100 dan seterusnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini itu bukan apa namanya? Lebih dari tapi kurang dari. Coba kalau misalnya ini kalian buat kurang dari, kira-kira gimana? Berarti kan I yang pertama ini adalah nilai N-nya. Kalau misalkan kalian buat N-nya ini 100 dan K-nya 75, berarti kan pernyataan ini jadi salah gitu ya. 100 kurang dari sama dengan 75. Dia tidak dipenuhi. Jadi dia di iterasi pertama itu sudah tidak memenuhi perulangannya. Akibatnya ini tidak akan diproses perulangannya. Jadi dia tidak akan muncul apa-apa gitu. Nah, coba kita buat. Nah, coba ya. N-nya 100 dan K-nya 75 misalnya. Coba enter, nah dia tidak akan muncul apapun. Karena memang pada saat ini I-nya kan 100 dan dia tidak memenuhi kondisi yang ini. 100 kurang dari sama dengan 75. Nah, akibatnya ya pada saat iterasi 1 saja sudah tidak bisa menjalankan ini badan perulangannya ya. Jadi dia tidak memunculkan apa-apa. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nilai N-nya ini yang 75, terus nilai K-nya yang 100 gitu ya. Nah, berarti gimana tuh kalau gitu? Berarti kan nilai N-nya ini mundur gitu ya. Mundur, tapi dia selalu benar gitu. Selalu benar, jadi kurang dari sama dengan 100. Nah, coba nih kalau misalkan kita jalankan ya. Kita coba N-nya tadi 75, tapi K-nya 100. Nah, dia akan gini terus nih. Ini nggak akan berhenti dia. Dia akan menjalankan terus sampai tidak ada batasnya. Nah, jadi ini perulangannya sampai tak hingga. Padahal perulangan kan kita gunakan untuk menemukan solusi. Artinya ya ada proses berhentinya gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak bisa berhenti. Ini kalau seperti ini nih kalian close aja ya. Udah jadi di close seperti itu. Oke, nah. Kecuali kalau misalkan di sini kalian buat meskipun nilai apa K-nya ini kan lebih besar ya. K-nya lebih besar. Oke, berarti harusnya K-nya yang lebih kecil ya kalau begitu ya. K-nya yang lebih kecil dari N-nya. Oke, itu untuk contoh yang ini. Nah, untuk contoh yang berikutnya, ini kalau dia perulangannya ada double, ya, double perulangan. Jadi, di sini membentuk pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang ini dibentuk dengan apa? Berarti mengulangi, memunculkan bintang di dalam satu baris, nah, kemudian mengulangi bintang-bintang dalam satu baris sehingga ada beberapa baris gitu ya. Ada beberapa baris seperti ini. Nah, berarti kalian membutuhkan ini, 2 kali perulangan. Oke, 2 kali perulangan, jadinya gimana? Nah, kita buat aja. Kita butuh 2 indeks, yaitu I dan J. Tapi sepertinya dideklarasikannya di dalam saja nih. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita buat perulangan for integer I-nya mulai dari 0 atau 1 sebenarnya bisa juga ya. Oh, dia dari 1 aja. Oke, dari 1. Lalu
di sini ukuran bintangnya misalkan 6 kali 10 ya. Udah berarti I-nya kurang dari sama dengan 6, I-nya plus. Jadi ini perulangan yang di sini itu untuk membuat barisnya ada berapa gitu ya, ada berapa baris. Nah, terus yang di dalamnya sini, jadi ini for-nya itu di dalam badan perulangan lagi. Jadi kita buat for lagi di dalamnya. Jadi di dalam badan perulangan ini kita buat for lagi. Nah, for yang di dalam itu untuk melakukan perulangan memunculkan bintang di dalam satu baris. Nah, berarti untuk integer J, kita variabelnya pakai yang berbeda. J dari 1, terus J-nya itu kurang dari sama dengan ada berapa banyak bintang di dalam satu baris. Nah, yaitu ada 10. Nah, jadi di sini J-nya di plus, terus kita buat juga sifatnya ya. Yang ditampilkan adalah bintang. Ini. Nah, ini nanti yang di sini, yang di dalam sini itu untuk menampilkan bintang di dalam satu baris. Nah, jadi dalam satu baris itu ada 10 bintang. Nah, setelah satu baris itu ada 10 bintang, kan ini ingin dibuat enter ke bawah gitu ya. Nah, berarti enter di bawah itu kalian buatnya di dalam perulangan yang di luar, berarti yang di sini. Nah, jadi di luar dari badan perulangan yang di dalam, berarti yang sini kita buat enter. Tapi di sini ya. Nah, ini kalian buat end line. Ini. Oke, dan kalau kita jalankan, dia akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ada bintang dengan pola persegi panjang, satu barisnya ada 10 bintang dan ada 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, ya ada 6. Seperti ini. Nah, itu seperti yang tadi juga, kalau misalkan baris dan kolomnya itu mau diinputkan oleh pengguna, bisa saja. Jadi misalkan di sini masukkan banyak baris. Ya, misalkan banyak barisnya berapa. Berarti perlu variabel yang lain ya, misalkan variabelnya M sama N gitu ya, integer M sama N. Oke. Ini, terus misalkan yang baris itu apa? Yang M ya misalnya. Banyak yang baris, berarti di sini M, terus yang satunya banyaknya kolom. Kolom itu maksudnya ya banyaknya bintang dalam satu baris ya. Berarti di sini N, ini adalah kolomnya. Nah, berarti ini kalian ganti. 6 ini kan tadi menyatakan banyaknya apa? Baris ya, berarti ini jadi M, terus N ini menyatakan banyaknya kolom. Ini berarti 10-nya nih, ini diganti dengan N. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, banyaknya baris, misalkan banyaknya barisnya ada 20 baris. Nah, terus dalam kolomnya, berarti ada berapa banyak bintang dalam satu baris. Misalkan ada 50 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Sampingnya ada 50, terus ini ke bawahnya ada 20 ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan sebenarnya tidak harus bintang ya, bisa yang lain, misalkan simbol tanda tanya gitu ya, bisa saja. Yang untuk contoh yang umum sering dipakai itu notasi bintang gitu ya. Kan 8, 17 itu ya, seperti ini. Oke. Nah, terus selanjutnya apa lagi nih? Nah, selanjutnya menampilkan pola segitiga rata kiri. Nah, jadi terkadang ada soal diminta seperti ini. Bisa nggak kalian membuat tampilan yang seperti ini, segitiga, tapi dia rata di sebelah kirinya ya. Jadi di baris pertama ini ada 1 bintang. Baris kedua ini ada 2 bintang. Baris ketiga ada 3, seterusnya. Sampai batas ini ya, batas paling bawahnya ini ada berapa gitu. Nah, itu sebenarnya kalian tinggal bermain di sini, di indeksnya nih, di kondisi perulangan. Jadi untuk yang baris, itu kan diminta ada seberapa banyak ya, sesuai di sini ya, misalkan 10 gitu ya.
Terus untuk yang perulangan yang di dalam itu batas indeksnya itu bergantung dengan nilai I yang pada saat itu. Jadi misalkan di baris pertama ya berarti bintangnya akan muncul sebanyak satu saja gitu ya. Nah, tapi kalau di baris yang kedua bintangnya akan muncul sebanyak dua. Berarti dua ini yang jadi batas perulangannya. Jadi J kurang dari sama dengan I pada saat itu yaitu dua gitu kan, baris kedua. Nah, jadi di sini kita buatnya I, jadi bukan 10 juga itu bedanya. Nah, coba ya misalkan di sini tadi ini kita hapus jadi 10, ini si J-nya bergantung dengan I gitu ya. Jadi kalau J-nya ini sudah berjalan sampai dia mencapai batas I, nah itu berarti sudah berhenti perulangan untuk satu barisnya gitu ya. Maka dia akan lanjut ke baris berikutnya. Oke, kita coba. Oh, sebentar ini tadi pakai enter ya. Oh ya benar pakai enter. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, ini jadi segitiga rata sebelah kiri, terus barisnya ada 10 dan setiap barisnya ini bergantung dengan nomor barisnya ya. Kalau baris pertama berarti bintangnya ada satu gitu ya, seterusnya. Oke, itu yang rata sebelah kiri. Nah, ini ya yang diinputkan oleh pengguna. Kalau mau diinputkan oleh pengguna, kalian tinggal buat sein aja. N, terus ini 10-nya diganti N. Jadi gitu. Oh ya, N-nya dideklarasikan dulu. Nih, misalkan N-nya 50 gitu ya. Nah, jadi seperti ini nanti munculannya. Ada 50 baris ya, dan dia jadi segitiga rata kiri seperti ini. Oke. Nah, terus yang selanjutnya yang rata kanan seperti ini. Kalau di sini rata kanan berarti kalian sebenarnya perlu apa? Yang membuat dia rata di sebelah kanan ini karena di sebelah kirinya bintang ini ada spasi gitu ya. Berarti kalian memunculkan spasinya ini. Nah, sebenarnya kalian tinggal memainkan indeksnya saja. Dan di sini kalian butuh dua ini ya, butuh tiga ya, butuh tiga variabel untuk ini indeksnya. Jadi ada variabel I, variabel J, variabel K. Variabel I ini untuk perulangan barisnya, ada berapa baris gitu ya. Terus yang variabel J ini adalah untuk perulangan spasinya. Jadi perulangan spasinya ini mau dibuat sampai berapa. Terus yang K ini adalah perulangan untuk memunculkan bintangnya gitu. Oke ya, seperti ini. Oke, mungkin ini nanti silakan kalian coba explore ya untuk yang rata kanan seperti ini. Terus nanti ini juga ada yang rata kiri tapi dia angka. Jadi yang di outkan ini bukan bintang, tapi adalah indeksnya gitu ya. Indeksnya I atau J gitu ya. Seperti itu. Jadi ini pola bilangan segitiga rata sebelah kiri. Atau bisa juga ini rata sebelah kiri tapi satu barisnya ini nilai menurun. Nah, kalau yang tadi kan kalau satu bawahnya 12 terus 123 1234 seterusnya ya. Nah, kalau yang contoh yang ini dia turun 221 321 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bermain di indeksnya saja. Jadi kalau yang turun seperti ini ya berarti nilai J-nya di sini ada yang turun ya, iterasinya turun J min min gitu. Nah, itu silakan nanti kalian coba explore untuk yang ini. Nah, di sini ada latihan, mungkin bisa kalian kerjakan ya. Nah, latihannya ini nanti dikumpulkannya di ini deh, di Classroom ya. Nanti dikumpulkannya dalam bentuk ini ya, bentuk C++-nya ya. Oke. Jadi buatlah program yang pertama ya, buatlah program yang menerima input bilangan bulat positif n gitu ya, bilangan positif n. Terus program itu menghitung nilai faktorial dari n menggunakan konsep perulangan for.
Jadi kalau faktorial itu kalian perlu ingat aja, ini ada petunjuknya. Kalau penjumlahan itu kan operasinya kan dengan jumlah gitu ya. Jadi jumlah sama dengan jumlah ditambahkan dengan X gitu. Tapi kalau untuk faktorial ini berarti apa? Ya kalian perlu ingat dulu, faktorial itu apa sih? Kalau n faktorial berarti kan n dikali n-1 dikali n-2 seterusnya ya, sampai dikali 1. Nah, berarti itu perulangan itu dari operasi perkalian. Jadi yang awalnya dikali n, terus dikali n-1, berarti kan iterasinya turun gitu ya. Dan nanti akan ada batas terkecilnya, yaitu ya sampai dia dikali 1 gitu ya, itu batas indeksnya. Nah, jadi silakan kalian coba buat ini. Kemudian ini yang kedua, buatlah program menerima input bilangan positif n, lalu menampilkan pola bilangan segitiga rata kanan, tapi nilai bilangannya di dalam satu baris itu dia menurun gitu ya. Jadi di sini kalau contohnya ya, n-nya 8, terus di sini 8 kali 7, 8, 7, terus di bawahnya lagi 8, 7, 6, seperti ini. Oke. Mungkin kalau misalkan n-nya itu lebih dari 9 ya, atau n-nya 10 atau 11, bisa saja nanti tidak rata kanan lagi gitu ya. Ini asumsinya untuk n yang kurang dari sama dengan 10 saja. Oke ya, ini soal latihannya. Tugas untuk minggu ini nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke, mungkin kalau mau berkelompok, ini satu kelompoknya 2 orang saja ya. Jangan terlalu banyak, jadi 2 orang. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkannya minggu depan. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini nanti silakan kalian explore lagi untuk yang perulangan for ya. Nanti minggu depan kalian akan belajar yang perulangan while dan do while. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup jelas? Terkait tugasnya sudah cukup jelas ya? Gimana? Sudah cukup jelas ya? Oke. Ya oke, mungkin cukup sampai sini. Mungkin silakan dinyalakan kameranya. Saya coba screenshot ya. Oke, nanti untuk yang ini UTS ya. UTS-nya itu nanti di hari Sabtu. Mungkin nanti akan ada pengawasnya dari ini ya, dari LTPB. Jadi kalian akan diberikan link untuk join, entah itu Google Meet atau Zoom ya. Jadi nanti disiapkan oleh LTPB. Untuk TKS nanti pengerjaannya itu di Google Form. Jadi ada soal pilihan ganda dan isian singkat itu ya untuk UTS-nya. Dan nanti kalian diminta untuk mengaktifkan kamera juga ya pada saat pengerjaannya. Jadi disiapkan koneksi internetnya juga nanti dipersiapkan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau sudah cukup jelas nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang Pak, terima kasih banyak Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.